Akankah praktek politik identitas terjadi lagi pada pemilihan umum, khususnya pada pemilihan presiden 2024? Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Sangat mungkin, politik kebencian potensial muncul kembali. Polarisasi politik belum bergeser dari apa yang terjadi pada 2019. Gejala ke arah itu sudah mulai terasa, dan kelihatan pergerakannya saat ini. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasi. Saat tingkat elektoral antar para calon tipis, dan saat program kerja antar calon tidak menawarkan angin perubahan yang signifikan, maka potensi penggunaan politik identitas akan semakin tinggi. Di samping itu, disinformasi dan sentimen primordial masyarakat, serta situasi krisis yang menghantui saat ini, bisa menjadi isu pemicu perpecahan. Ia bisa berujung kehancuran sosial mengerikan, saat teknologi informasi dan eksistensi media sosial secara aktif menyuburkannya. Dan apalacur, pintu lorong gelap menuju medan konflik terbuka antara kedua kubu baru saja jebol, seiring narasi yang dibangun oleh partai pengusung Anies, Nasdem, dan para relawan penyokongnya, atas Anies Baswedan, sebagai sosok antitesis Jokowi. Penggambaran keduanya, Jokowi dan Anies saling berlawanan, sontak membuat kubu lawan bersiaga. Ia membangkitkan kembali dendam perseteruan dan luka keduanya pada dua pemilu sebelumnya. Kubu Prabowo, yang sekarang direpresentasi oleh kubu Anies, berhadapan dengan kubu Jokowi, yang hingga saat ini belum secara resmi mendeklarasikan siapa calon yang akan diusungnya. Meskipun sebagian menggadang-gadang, dan mulai mendeklarasikan Ganjar Pranowo, sebagai sosok yang tepat merepresentasikan kubu Jokowi. Perang urat saraf antar keduanya makin memanas. Kegiatan safari politik dan kampanye Anies ke beberapa daerah dinilai banyak pihak, utamanya kubu lawan, sebagai bentuk pelanggaran dan aksi curang, saat mana tahapan-tahapan kampanye belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Aksi curi start kampanye tersebut bahkan langsung mendapat peringatan Badan Pengawas Pemilu, karena terkategori sebagai pelanggaran etika. Besok 14 Februari 2024 pilih partai mana? Berarti presidennya siapa? Terlebih dalam beberapa kampanye, mengambil tempat dan tema sensitif, yang dinilai berimpit dengan politisasi identitas. Konsolidasi kekuatan pendukung kedua kubu, pada gilirannya membangunkan kembali sel-sel dan jaringan organisasi, juga sayap-sayap kelompok loyalis masing-masing. Genderang perang seolah sudah ditabuk. Narasi dan klaim Anies Baswedan sebagai sosok antitesis Jokowi, potensial memicu permusuhan berbahaya dalam masyarakat. Akan membelah siapa pendukung Jokowi dan siapa pendukung Anies. Juga menumbuhkan kembali populisme agama, dan praktek politisasi identitas. Dan bisa berakibat jauh lebih mengerikan, saat mana menjelang pemilu 2024 ini, pergerakan laten kelompok-kelompok ideologis pengusung khilafah, terdeteksi sedang kembali menguat. Mereka bisa memanfaatkan situasi, ikut membonceng dalam gejolak perseteruan.
Pilpres 2019 cukup membuktikan betapa berbahayanya narasi dan praktek politik identitas. Keretakan sosial dan polarisasi masyarakat harus kita tanggung sebagai akibatnya. Pilpres 2019 telah menjadi catatan kelam dalam sejarah pemilu kita. Saya ingin mengingatkan semua pihak, sudah waktunya gerakan 2019 ganti presiden untuk kita tingkatkan menjadi gerakan 2019 Prabowo Presiden Republik Indonesia. Populisme pada Pilpres 2019 telah menafikan heterogenitas masyarakat. Ia membuat jurang pemisah antar masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan. Kapitalisasi isu-isu SARA, politisasi agama, berita hoaks, ujaran kebencian, dan olok-olok politik antar kubu terkait isu-isu tidak substantif mendominasi ruang-ruang kampanye. Mobilisasi para influencer dan buzzer, juga industri konsultan politik berlangsung masif. Mengamplifikasi dan menyebarkan isu-isu non-programatik. Akhirnya, berujung pada tumbuhnya hipertrofi sudut pandang dalam masyarakat. Orang kemudian memandang sesuatu hanya berdasar satu versi sudut pandang. Virus kegigihan mempertahankan nilai-nilai kebenaran secara sepihak, yang sangat dipegang teguh ini, berkontribusi melebarkan jarak sosial, dan selanjutnya melahirkan golongan masyarakat fanatik baru. Nuansa polarisasi, lewat narasi politik identitas, yang mulai nampak menghiasi kembali pertarungan politik 2024, sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Ia perlu disikapi dan diantisipasi segera, agar tidak kemudian berkembang dan melebar, sehingga bisa mengendalikan berlangsungnya proses pemilu 2024. Semua pihak harus bisa menahan diri atas retorika, provokasi, dan intimidasi sentimen berbasis identitas. Masyarakat semestinya makin kritis terhadap politik identitas, dan melawan aktor-aktor yang menggerakkannya untuk kepentingan kekuasaan semata. Perlawanan yang bisa dilakukan jauh hari sebelum pemungutan suara. Masyarakat bisa memenuhi ruang-ruang diskusi, termasuk di media sosial, dengan diskursus tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan segala hal yang terkait hajat hidup manusia. Sehingga, tidak membiarkan ruang-ruang itu dipenuhi sentimen dan narasi kebencian. Memang, narasi identitas tidak akan terhindarkan dalam banyak momentum politik, namun ia akan menjadi masalah saat ada upaya untuk memperuncing identitas tersebut melalui batas-batas yang rigid. Agama akan memunculkan politik identitas, manakala ia direduksi menjadi sekedar bungkus politik dan jualan konten saja dalam kampanye politik. Minimnya argumentasi gagasan yang berbasis data akan menjadi lahan subur politik identitas. Ia mengalihkan pandangan masyarakat pada simbol-simbol nonverbal yang melahirkan kampanye negatif yang mereduksi nilai-nilai demokratis. Cukup. Cukup. Cukup sudah.
negeri ini telah dibuat hampir porak-poranda. Jangan pernah beri ruang mereka untuk bisa memperlebar perbedaan keberagaman agama, ras, dan suku yang menjadi fondasi keutuhan bangsa. Mari kembangkan kembali cara berpikir mandiri yang rasional terhadap segala perbedaan, termasuk ketidaksamaan pilihan politik. Kembali pada jalur seharusnya, berkompetisi secara sehat dan elegan. Menahan diri, agar tidak terjerumus dalam perang sipil, yang akan meluluhlantakan Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Salam.